Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Saya percaya saudara sudah menunggunya. Saya percaya juga saudara akan mendapatkan sesuatu yang baru. Saya percaya saudara akan mengalami pemulihan. Saya percaya juga bahwa hari ini saudara akan menerima mukjizat. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Sebelumnya saya memotivasi saudara untuk mengirimkan linknya ke saudara kita dimanapun berada. Dan saudara ingat hari ini supaya mereka bisa bersama-sama dapat mendengarkan firman Tuhan dan berdoa dan meninggikan Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih lebih daripada segalanya. Engkau mulia, kasih-Mu lebih hebat daripada apapun. Cinta-Mu melebihi dalamnya semua. Terima kasih. Kau selalu menerima kami dengan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama saudara, kita akan menyanyikan lagu Kagum Hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
Kau berikan Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kau anugerahkan kepada kami. Kau yang tidak layak dilayakkan. Semata-mata karena anugerah, karena kebaikan, karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kau menunjukkan kasih bahkan ketika kami masih berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kita akan lanjutkan khotbah yang kita dengar di hari Selasa kemarin tentang kesembuhan. Hari ini saya mau menceritakan kepada saudara, iman saudara itu digerakkan oleh kasih Tuhan. Mari sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Bagi sebagian saudara, mungkin saudara tidak menyadari betapa pentingnya bagi setiap kita memahami bahwa iman saudara tidak bergerak sendiri. Iman saudara itu digerakkan oleh kasih. Firman Tuhan katakan dalam Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus, ya, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Apa yang dimaksudkan di sini? Kata kasih di situ bukan kasih kita kepada Tuhan, tetapi kasih Tuhan kepada kita. Seringkali anak-anak Tuhan ketika mereka mengharapkan sesuatu, mereka memiliki konsep yang salah. Mereka pikir, kira-kira mau gak ya Tuhan menyembuhkan saya? Mau gak ya Tuhan memulihkan? Ini kan penyakit yang sudah lama. Dan penyakit ini juga terjadi karena kelalaian saya. Mau gak Tuhan memulihkan penyakit ginjal saya? Yang kata dokter ini penyakit sudah parah banget. Saudara, masalah saudara bukan apa kata dokter. Masalah saudara bukan sudah berapa lama saudara sakit. Masalah saudara adalah apakah kamu merasa dikasihi Tuhan. Saudara, ada seorang lumpuh di tepi kolam Bethesda dan orang itu sudah lumpuh 38 tahun. Apa yang dia alamin? Setiap kali menurut dia, walaupun catatannya tidak pernah ada, setiap kali ada air bergejolak, malaikat Tuhan turun, tidak ada orang yang menolong dia. Dia ini Mr. Grumpy, selalu menggerutu, protes terhadap keadaan yang terjadi dalam hidupnya, selalu ribut dengan keadaan dan tidak pernah hidup dalam damai sejahtera. Bayangkan, setiap kali dia melihat tidak ada orang yang mau menolong dia katanya, menurut informasinya dia. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mau berkata kepada dia, maukah kamu sembuh? Orang ini juga masih menjawab bahwa tidak ada orang yang mau menolong saya. Dengan ketus dia menjawab, tidak ada orang yang mau menolong saya. Seringkali anak-anak Tuhan datang seperti ini. Mereka berpikir bahkan Tuhan pun gak menolong dia. Saudara, saya ada satu cerita tentang seorang pengemis yang bernama Bartimeus. Ceritanya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke Jericho, lalu berbondong-bondong orang mengikuti dia dan ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, itu berserulah ia, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, lihat, saudara mungkin mendengar ini seperti kata-kata untuk meminta belas kasihan. Lihat, ini mental pengemis, selalu datang sama orang supaya dia minta dikasihani. Minta dikasihani. Ini bukan kasih yang sesungguhnya. Perhatikan baik-baik, banyak orang yang menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia, Bartimeus, menanggalkan jubahnya. Ia sendiri berdiri dan mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, lihat ini luar biasa. Kata Yesus, apa yang mau kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara lihat, Tuhan Yesus secara spesifik bilang ini, apa yang mau aku lakukan untuk kamu? Saudara, seringkali kita itu datang dengan mental pengemis. Mental pengemis itu, Tuhan kau kan tahu aku sakitnya, sembuhkan aja dong.
Tuhan kau kan tahu aku kekurangan ini. Kita tuh datang seperti orang yang meminta-minta, Tuhan tolong ini dong, Tuhan tolong. Lihat Tuhan Yesus bilang ini, spesifik. Apa yang mau aku perbuat kepada engkau? Lalu Yesus, dia bilang begini, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lihat saudara. Selama ini dia mungkin minta belas kasihan uang. Selama ini dia minta belas kasihan, ada orang yang memberikan sepeser mungkin. Ada yang memberikan makanan mungkin kepada dia supaya dia bisa melanjutkan hidupnya. Tapi hari ini Tuhan bilang, aku gak bawa itu. Apa yang mau spesifik, apa yang mau aku perbuat untuk kamu? Lihat, dia bilang, aku mau melihat. Lalu Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Dan pada saat itu melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus adalah salah satu murid yang 120 yang ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bekas orang peminta-minta, pengemis. Lihat, seringkali kita tuh datang sama Tuhan asal dapat uang saja udah cukup deh. Atau mental-mental seperti ini kita bilang, ya yang penting sakitnya gak semakin parah, gak apa-apa deh Tuhan. Yang penting aku masih bisa melayani Tuhan, gak apa-apa sakit badanku ini, ginjalnya parah, gak apa-apa jantungku sakit, yang penting aku melayani Tuhan. Lihat saudara, ini mental seorang pengemis. Tuhan mau kamu sehat. Apa yang harus kamu sadari? Kamu mau apa? Sehat. Kamu maunya sembuh. Sama saudara. Lalu apa? Firman Tuhan katakan, khotbah minggu lalu, dengan jelas dikatakan Tuhan sudah menanggung segala sakit saudara. Dia sudah membayarnya di kayu salib. Sekarang Tuhan mau kamu sembuh. Tuhan ada di pihak saudara. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan engkau. Kemudian diceritakan juga ada seorang perwira. Dan perwira ini hambanya sakit. Diceritakan dalam Matius 8 ayat 8 dan Matius 8 ayat 10. Dia berkata bahwa hambanya sakit dan Tuhan Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu. Dia bilang gini, tidak usah, ucapkan saja sepatah kata. Lihat saudara, ketika seseorang menyadari bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ketika orang menyadari bahwa dia layak, bukan karena kamu baik, bukan karena perbuatanmu, kamu layak karena dilayakkan oleh kasih Tuhan. Dia bilang ini, ucapkan saja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Karena apa diucapkan sepatah kata? Karena iman timbul dari pendengaran. Tapi sekalipun kalau saudara mendengar, tapi kamu tidak percaya bahwa kamu dikasihi Tuhan, semua yang kamu ucapkan tidak ada gunanya. Itu sebabnya penting bagi saudara mengucapkan janji Tuhan. Ya, penting bagi saudara mengatakan bahwa oleh Yesus saya sudah sembuh. Ya, tapi tahukah saudara bahwa semuanya itu adalah karya Kristus di kayu salib, diberikannya spesifik buat saudara. Bahkan ketika kita masih hidup di dalam dosa. Lihat, Tuhan ada di pihak saudara. Roma 8 ayat 32. Jikalau Yesus saja diberikan kepada kita, mana mungkin dia menahan-nahan yang lain? Mana mungkin dia menahan kesembuhannya? Dan Tuhan juga mengarungkurahkan Yesus bahkan ketika kita masih berdosa. Lihat saudara, karena banyak sekali orang yang berkata, kamu gak layak sembuh karena kamu orang berdosa, kamu gak layak untuk menerima janji Tuhan. Karena kamu ini dulunya, begitu. Ya ini akibat dari kesombonganmu, ini akibat kamu merokok dan jantungmu sakit, itu akibatnya. Lalu kamu mulai bilang, ya wajarlah. Saudara, saya mau katakan kepada kamu, Tuhan ada di pihakmu. Iblis yang mendakwa engkau. Mendakwa itu artinya membesarkan kesalahanmu supaya kamu merasa tidak layak. Seringkali manusia mengambil peranan yang sama. Dia menceritakan kekuranganmu, dia menceritakan pelanggaranmu supaya kamu menimbangnya dan berkata, iya ya, pelanggaranku ini besar banget, gak layak aku untuk sembuh. Saudaraku, Tuhan mau kamu sembuh. Renungkanlah betapa Tuhan mengasihi engkau. Kalau kamu sudah percaya
Step yang keduanya yang harus kamu lakukan setelah merenungkan bahwa kamu dikasihi Tuhan, yaitu mulailah mengucapkan firman Tuhan katakan 1 Petrus 3 ayat 10. Barang siapa mau melihat hari-hari yang baik dalam hidupnya, dia harus mengucapkan apa? Yang baik. Kalau saudara mau melihat yang baik, ucapkan yang baik. Dia harus menjaga ucapan mulutnya. Amsal 18 firman Tuhan katakan, hidup dan matimu dikuasai oleh lidahmu. Seringkali anak-anak Tuhan mengucapkan, justru dia mengucapkan gejalanya. Seringkali begini, saya merasakan kayaknya sakitnya sama dia. Lalu dia mulai search di Google, sekarang search di ChatGPT. Kalau gejalanya A, B, C, D, sepertinya ini penyakit apa ya? Berhenti melakukan ini, saudara. Kalau saudara merasakan sakit di atas tubuhmu, lihat saudara, realita harus tunduk kepada firman Tuhan. Realitanya kamu sakit, firman Tuhannya bilang apa? Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Lalu kamu mau sepakat yang mana? Kalau kamu sepakat dengan realita, maka kamu akan menceritakan penyakitmu. Tapi kalau kamu sepakat dengan firman Tuhan, kamu akan mengucapkan kesembuhan. Amin saudara. Amin. Ucapkan kesembuhan. Semakin saudara khawatir, ucapkan kesembuhan. Ketika kamu mengucapkannya. Perhatikan, seringkali saya lakukan. Jikalau Yesus saja diberikan, mana mungkin dia menahan-nahan yang baik dalam hidup saudara. Saya kasih gambaran buat saudara. Kalau ada seseorang yang memberikan kamu uang 100 juta, kamu khawatir gak ketika kamu datang sama dia, ketika kamu minta 10 juta? Tidak, karena 100 juta saja dia berikan. Begitu juga yang terjadi sama hidup saudara. Jikalau Yesus aja diberikan, mana mungkin dia menahan kesembuhan atas tubuhmu? Mana mungkin dia menunda-nunda pemulihan atas tubuhmu? Saudaraku, ingatlah bahwa kau dikasihi dan kasih Tuhan kepadamu sama besarnya dengan kasih Bapa kepada Yesus anaknya. 1 Yohanes 4 ayat 17, sama seperti Yesus di dunia ini, seperti itulah kamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya saudara diberkati. Saya percaya penyakitmu sudah dibayar di kayu salib. Saya percaya Tuhan melakukan itu bahkan ketika kamu masih berdosa. Dan kalau kamu percaya, mulailah speak up. Ucapkan kesembuhan. Arahkan mata rohanimu bukan kepada realitanya. Kalau kamu ucapkan realitanya, penyakitmu akan semakin buruk, masalahmu akan semakin besar. Tapi kalau kamu ucapkan firman Tuhan, kamu akan melihat karya Kristus yang besar. Tidak sebanding dengan kanker stadium 4 sekalipun. Tidak sebanding dengan ginjalmu yang rusak. Kamu akan berkata, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Pegang bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa buat engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu tubuh dan semua anggota tubuh yang sedang dipegang. Jantung, paru-paru, ginjal, hati, pankreasmu, ususmu, dan semua panca indramu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata semua sakit penyakit pergi, tinggalkan tubuh ini, dan nyah kau dari tubuh ini. Dan aku berkata kepadamu tubuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah normal di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu tubuh, untuk merespon saat ini, dan kau sakit, pergi, tinggalkan tubuh ini. Jadilah sehat, jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, kami terima kesembuhan. Kami ucapkan kesembuhan, kami ucapkan pemulihan di mulut kami Tuhan. Tidak ada keluhan, yang ada hanya ucapan syukur. Allahku
sudah menyembuhkan tubuhku 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari ucapkan, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. buat anugerah Terima kasih Bapa. kebaikan-Mu. Terima kasih anugerah-Mu yang besar dalam Alfa dan Omega Terima untuk kasih kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau ajaib. Sama-sama katakan seperti hujan. Mari naikkan penyembahan ini di hadapan Tuhan. Seperti membasahi tanah yang kering. Kau teguhkan hati yang letih. kami kuat. Ku kuat karena Kau menopang. Pada firman-Mu Tuhan, Pada firman-Mu ku percayakan masa depan. Takkan berhenti ku berharap hari depan. Sekali lagi katakan, seperti hujan rindu. seperti hujan Kasih-Mu membasahi tanah yang kering. Kau teguhkan hati yang letih. Ku kuat karena Kau menopang. Pada firman-Mu ku percayakan masa depan. Takkan berhenti ku berharap hari depan indah Kau beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami mau menghidupinya. Berjalan dari iman kepada iman. Bukan dari keluhan kepada keluhan. Tetapi dari iman kepada iman. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mau menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Dan menerima kesembuhan yang Kau anugerahkan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Program hari ini Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Saya percaya saudara diberkati. Dan jangan lupa saudara memberkati orang-orang lain dengan mengirimkan linknya kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Supaya yang sakit bisa mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Saudara, saya juga mengencourage buat setiap saudara jika engkau diberkati, saudara bisa mensupport pemberitaan Injil kasih karunia ini supaya sampai kepada banyak orang dengan mentransfer sejumlah dana yang ada di nomor rekeningnya. Saudara bisa mensupportnya. Kita bersama-sama memberitakan Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Shalom.